warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan Atmaja dengan NIM 251 2011 0092. Berdirinya saya di sini akan memaparkan sebuah materi tentang keterampilan membaca. Apa sih yang disebut dengan membaca? Membaca adalah proses decoding, yaitu mengubah simbol tulisan menjadi makna. Nah, berbeda dengan berbicara, yang biasa disebut dengan encoding, yaitu mengubah makna menjadi simbol. Adapun tujuan utama membaca adalah mencari informasi dan memahami makna. Mencari informasi dan memahami. Nah, kemudian ada dua aspek penting dalam membaca. Yang pertama, keterampilan mekanis, yaitu pengenalan huruf, kata, struktur, kalimat. Kemudian yang kedua ada namanya keterampilan pemahaman. Apa yang dimaksud dengan keterampilan pemahaman? Keterampilan pemahaman itu sendiri yaitu memahami makna, mengevaluasi isi, kecepatan membaca fleksibel. Selanjutnya kita beralih ke teknik membaca efektif. Adapun teknik membaca efektif yang terdiri dari, yang pertama adalah ada namanya teknik skimming. Apa sih yang dimaksud dengan teknik skimming itu? Yaitu teknik membaca cepat untuk mencari informasi spesifik seperti tanggal, nama, dan angka. Teknik ini fokus pada kata kunci, judul, dan bagian yang relevan. Kemudian ada yang kedua ada namanya teknik scanning. Di mana teknik scanning ini adalah teknik membaca cepat untuk mencari informasi spesifik seperti tanggal, nama, dan angka.
Teknik ini fokus pada kata kunci, judul, dan bagian yang relevan. Kemudian yang ketiga ada namanya teknik intensive reading. Teknik ini adalah teknik membaca seksama dan teliti untuk memahami detail dan konsep. Teknik ini cocok untuk teks yang membutuhkan pemahaman yang mendalam. Kemudian teknik yang keempat ada namanya teknik reviewing, yaitu teknik membaca bagian tertentu seperti judul, gambar, paragraf awal, dan sebelum membaca menyeluruh. Teknik ini membantu memahami struktur dari topik teks. Kemudian yang kelima ada namanya reviewing, yaitu teknik membaca ulang. Teknik ini bisa berupa ringkasan, catatan, atau diskusi. Kemudian yang keenam ada namanya teknik reading aloud, yaitu teknik membaca keras-keras untuk meningkatkan pemahaman dan pengucapan. Teknik ini cocok untuk teks pendek atau yang memerlukan pelafalan cepat. Kemudian yang terakhir ada namanya teknik active reading, yaitu membaca dengan catatan dan interaksi aktif dengan teks. Teknik ini termasuk menandai, mencatat, bertanya, dan berdiskusi. Setelah kita masuk ke teknik, kita beralih ke strategi membaca. Yang pertama adalah membaca dengan tujuan, yaitu menetapkan tujuan sebelum membaca agar fokus dan terarah. Kemudian yang kedua adalah mengorganisir informasi, yaitu menggunakan diagram, catatan, dan ringkasan untuk menyusun informasi. Kemudian yang ketiga adalah meramalkan, yaitu menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk memprediksi isi teks sebelum membaca. Kemudian yang keempat ada namanya merefleksikan pemahaman, yaitu berhenti sejenak untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama. Kemudian yang kelima yaitu menanyakan pertanyaan, yaitu bertanya selama dan setelah membaca untuk memperdalam pemahaman. Kemudian yang keenam yaitu menjalin hubungan dan menerapkan pengetahuan. Maksudnya adalah menghubungkan informasi dalam teks dengan pengalaman atau pengetahuan lain. Kemudian kita beralih ke pemahaman teks. Pemahaman teks meliputi yaitu yang pertama melibatkan pemahaman seperti struktur teks, tujuan penulis, dan konteks. Yang kedua penting untuk akademik dan profesional seperti menulis presentasi dan riset. Kemudian adapun cara meningkatkan pemahaman. Yang pertama membaca aktif, menerapkan strategi membaca, meningkatkan kosakata, berlatih dan berbagai jenis teks. Dan terakhir yaitu berdiskusi dengan orang lain. Kemudian kita beralih ke keterampilan membaca kritis. Keterampilan untuk menganalisis
mengevaluasi dan mempertanyakan isi tes. Yang pertama adalah analisis teks, yaitu mengidentifikasi di pokok, fakta, dan opini dan sumbernya. Yang kedua, evaluasi argumen. Yang ketiga, identifikasi perspektif. Kemudian yang keempat, membuat kesimpulan. Dan yang kelima adalah memperluas perspektif dan mempertimbangkan sudut pandang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila syabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.